Aku menggeliat dan bangun pukul 4 pagi. Aku tahu Mas Riko pasti tidur dengan Mbak Dinda setelah aku tertidur. Badanku terasa pegal semua, terutama di bagian pangkal paha. Aku pandangi tempat tidurku yang acak-acakan dan melihat darah pertamaku di kain sprei. Aku mengingat apa yang aku lakukan dengan Mas Riko membuat aku bahagia. Tapi ingin menangis karena dia tidak mencintaiku. Andini, kamu boleh bahagia, tapi kamu harus ingat tugasmu apa. Kamu hanya untuk memberikan dia keturunan, tidak lebih dari itu. Iya, aku hanya sebagai rahim pengganti untuk Mbak Dinda. Aku beranjak dari tempat tidur dan langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan ambil air wudhu. Seusai itu, aku mengambil mukenaku dan menunaikan sholat subuh. Tiba-tiba, pintu kamarku terbuka. Aku lihat Mas Riko sudah rapi dengan setelan baju kokonya dan mengajak aku sholat berjamaah dengan Mbak Dinda. Sudah bangun, Din? Ayo, kita sholat berjamaah dulu. Ajak Mas Riko. Iya, Mas. Kami sholat berjamaah di tempat sholat yang telah disediakan di rumah Mas Riko. Selesai sholat, aku dan Mbak Dinda mencium tangan Mas Riko, lalu Mas Riko mencium kening kami secara bergantian. Aku melangkahkan kaki ke kamar dan meletakkan pakaian sholat. Setelah itu, aku menuju dapur untuk memasak dan membuatkan teh untuk Mbak Dinda dan Mas Riko. Ada seorang pembantu di rumah Mas Riko, namanya Bi Ana. Bu Andin, biar Bibi saja. Bi Ana mencegahku untuk membuatkan teh dan memasak untuk sarapan pagi. Gak apa-apa, Bi, aku bantuin, ucapku sambil membantu Bi Ana. Aku membantu pekerjaan Bi Ana di dapur dan akhirnya aku selesai, lalu menata sarapan di meja makan. Sudut pandang Riko. Mungkin jika laki-laki lain senang mempunyai 2 istri, tapi tidak untukku. Aku dari tadi memperhatikan istriku Dinda, menyiapkan pakaian kerjaku dan sesekali aku keluar melihat Andini sedang menata sarapan di meja makan. Begitu beruntungnya aku seperti ini, tapi tidak untuk hatiku. Hatiku, cintaku, dan hidupku hanya untuk Dinda selamanya. Sayang, baju kerjamu sudah aku siapkan. Aku keluar untuk menyiapkan sarapan ya. Dinda keluar dari kamar dan mencium pipiku. Aku pun membalas ciuman Dinda. Aku mencintaimu, Dinda, ucapku. Mas Riko memelukku dan mencium bibirku dalam-dalam. Aku dan Mas Riko hanyut dalam pelukan dan ciuman. Sudut pandang Andini. Aku menunggu lama di meja makan dan akhirnya aku berjalan menuju kamar untuk mengambil jepit rambut yang tertinggal di meja rias. Aku melewati kamar Madinda dan kamar itu pintunya sedikit terbuka. Aku melihat Mas Riko dan Mbak Dinda sedang berciuman sangat dalam, hingga lekuhan dan kecapan bibir mereka terdengar. Aku tak menghiraukannya. Aku pun berlalu masuk ke kamar mengambil jepit rambut. Ya Allah, sungguh aku benar-benar menjadi duri dalam rumah tangga mereka yang sangat harmonis ini. Ampuni hamba-Mu ini ya Allah. Lirikku dalam hati. Aku pun kembali ke meja makan, terlihat mereka sudah berada di meja makan. Andini, kamu dari mana tadi? Kan sudah di sini. Kok kamu dari kamar? Tanya Mbak Dinda. Aku tadi ambil jepit rambut, Mbak, di kamar. Ayo Andin, sarapan dulu, ucap Mas Riko. Iya, Mas. Aku ambilkan nasinya ya, Mas, ucapku dan Mbak Dinda bersama. Mbak Dinda saja yang mengambilkan, ucapku. Kamu saja, Andin, ucap Mbak Dinda. Ya sudah, sini aku ambil sendiri saja, sahut Mas Riko. Tapi Mbak Dinda langsung mengambilkan nasi dan aku mengambilkan lauk untuk Mas Riko. Dua wanitaku pagi-pagi sudah kompak begini, ucap Riko dalam hati.
Kami bertiga sarapan bersama. Lalu setelah itu Riko berangkat ke kantor dan berpamitan pada Dinda dan aku. Mbak Dinda mencium tangan Mas Riko, dan Mas Riko mengecup kening Mbak Dinda. Lalu aku coba mencium tangan Mas Riko, dan Mas Riko mencium keningku.